Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Fardan Nurdiansyah dari SMKN Semaba. Pada pertemuan bab 4 kali ini kita akan mencoba membahas yang namanya virtual machine pada VMware ya. Nah, jika pada video sebelumnya teman-teman telah menggunakan kayak hypervisor yaitu VirtualBox, di sini kita akan mencoba membuat virtual machine pada hypervisor yang berbeda, yaitu pada VMware ya. Nah, kalau langsung saja teman-teman bisa membuka aplikasi VMware-nya. Ini adalah tampilan awalnya. Di sini teman-teman bisa klik create a new virtual machine, lalu next. Di sini ada dua pilihan, yaitu ada typical dan custom. Di sini kita akan memakai yang typical yaitu recommended. Kalau yang custom itu lebih advance ya. Nah, di sini kita tag next dulu. Nah, di sini installer this image. Nah, di sini teman-teman bisa browse ya. Nah, cari untuk Ubuntu server yang ini ya. Lalu open. Lalu di sini next. Nah, di sini uh, kita kasih namanya saja Ubuntu 1 ya. Kita kasih nama Ubuntu 1 ini. Nah, di sini teman-teman bebas untuk naruh filenya itu di mana. Nah, di sini saya taruhnya di disk D saja. Teman-teman bebas mau taruh di mana gitu. Di sini saya taruhnya di disk D saja. Oke. Lalu di sini next. Nah, terus di sini itu di maksimum disk size-nya itu 10 juga 10 GB juga sudah cukup ya. 10. Kita di sini saya memakai 10 ya. Ini ada storage ya. Nah, lalu di sini next. Nah, di sini teman-teman bisa cek untuk ingin teman-teman bisa mengcustom hardware ini, bisa mengcustom gitu. Nah, di sini pada memori ini saya memakai yang 2 GB saja, yaitu 2048 MB ya. Nah, SIM prosesor di sini saya memakai 2 saja ya. Coba di sini saya memakai 2 prosesor, ini ya 1 saja. Lalu di network adapter ini kita memakai NAT ya. Nah, nanti saya akan membahas NAT ini ya, tapi itu nanti. Nah, di sini bisa close saja. Lalu di sini finish. Nah, ini adalah proses installingnya kalau sudah ya. Nah, di sini jika teman-teman lupa bagaimana caranya atau proses installing servernya itu di Ubuntu. Nah, saya kan sudah pernah memberikan cara bagaimana menginstal Ubuntu server pada VirtualBox ya. Nah, jadi seperti yang di video sebelumnya saja, teman-teman bisa melihat tutorial-tutorialnya. Nah, di sini saya sudah menginstal yang namanya Ubuntu servernya. Nah, jika teman-teman lupa, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya di mana sebelumnya itu membuat video Ubuntu pada VirtualBox ya. Di sini caranya hampir sama, VirtualBox dan VMware itu. Nah, coba kita login di sini, for IT, lalu passwordnya masukin. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan coba untuk Zoom di VMware ya. Nah, teman-teman bisa buka aplikasi VMware gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat jika tulisan itu terlalu kecil atau apalah gitu. Nah, kita zoom itu maka tulisannya itu tidak akan berubah gitu, tapi tetap aja kecil. Nah, caranya itu sama saja pada VirtualBox, tapi bedanya pada VMware itu kita bisa mengklik menu view, lalu stretch gauge, lalu klik archive aspect ratio stretch ya. Nah, maka tulisannya itu akan lebih besar seperti ini ya, lebih bisa baca gitu. Nah, ini seperti kecilnya kayak gitu. Nah, tuh, jadi kalau lebih dibesarkan itu lebih jelas gitu. Nah, selanjutnya saya akan coba untuk mengcloning Ubuntu di VMware ya. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk membahas clone virtual mesinnya pada VMware. Nah, sama halnya ketika teman-teman belajar VirtualBox atau cloning itu artinya menggandakan. Nah, misalkan teman-teman mempunyai sebuah server, ingin membuat satu lagi.
teman-teman tidak perlu mendownload server lagi. Jadi teman-teman hanya untuk menyiapkan satu buah server, kemudian bisa digandakan ke banyak server. Sebagai contoh kasusnya, misalkan teman-teman ingin membuat 5 virtual mesin, nah teman-teman tidak perlu repot untuk membuat kelimanya. Nah, teman-teman hanya perlu menyiapkan satu virtual mesin, kemudian bisa menggandakannya sebanyak mungkin, sebanyak 4 buah lah. Nah, jadi 5 buah virtual mesinnya. Nah, coba kita akan mencoba untuk praktekkan di VMware-nya. Nah, di sini bisa teman-teman bisa klik yang ini, Ubuntu ini, klik kanan pada Ubuntu virtual machine ini, lalu manage, lalu clone ya. Bisa cara kedua yaitu menggunakan PM, klik menu PM ini, kemudian manage, lalu clone ya. Jadi itu sama saja. Nah, coba kita praktekkan. Di sini kita klik kanan dulu, lalu manage, lalu kita clone. Nah, kita next, pilih yang the current state in the virtual machine, next. Nah, di sini teman-teman bisa klik track pull down, lalu next. Nah, di sini ada namanya itu, misalkan saya namanya Ubuntu 2 saja. Lalu di sini finish saja. Tunggu di sini. Nah, di sini sudah muncul yang namanya Ubuntu 2 ini. Nah, jadi Ubuntu 2 ini hasil dari cloningan dari Ubuntu yang satu ini. Nah, bisa open dulu ini. Ah, Nah, jadi sekarang ini kita memiliki Ubuntu 2 ya. Nah, coba di sini kita login dulu. Username itu saya memakai Core IP, lalu masukkan passwordnya, lalu enter. Nah, jadi ini sudah berhasil ya, membuat cloningan Ubuntu 2. Di video kali ini kita akan coba membahas snapshot pada virtual machine ya. Nah, secara konsepnya itu, snapshot itu hampir sama pada VirtualBox, di mana snapshot digunakan untuk menandai suatu VM. Kemudian, jika nanti ada perubahan, maka kita akan bisa kembali ke status sebelumnya dengan mudah. Untuk contoh kasusnya, misalkan ketika teman-teman mempunyai server yang sedang berjalan, kemudian teman-teman ingin melakukan perubahan konfigurasi, maka teman-teman bisa menandai dulu status yang sekarang ini. Jadi misalkan saat mengkonfigurasi, saat terjadi error gitu, maka teman-teman bisa kembali ke status sebelumnya, yaitu status di mana teman-teman belum mengkonfigurasi status tersebut ya. Oke, kita langsung saja praktekkan. Teman-teman bisa buka aplikasi VMware-nya ya. Nah, di sini itu teman-teman bisa login ya, yaitu for it, lalu passwordnya 12345. Setelah itu bisa clear ya. Nah, di sini bisa lihat ya, kalau kita ls itu, komen ls itu untuk melihat suatu directory ya. Nah, jika kita ls ini, maka kita belum punya yang namanya directory. Nah, sekarang kita bisa menandai status ini sebagai status default karena belum ada suatu konfigurasi. Di sini kita sebutkan terlebih dahulu. Untuk syarat snapshotnya itu, teman-teman bisa klik kanan pada virtual machine ini, kemudian pilih snapshot dan stack snapshot ini. Ataupun cara kedua yaitu teman-teman bisa klik VM ini, kemudian pilih snapshot, lalu text snapshot. Nah, klik aja di sini. Nah, di sini kita beri nama karena nanti belum kasih nama konfigurasi, bisa kasih nama default Ubuntu. Kasih nama Ubuntu ya. Terus text snapshot. Sekarang kita sudah membuat text snapshot ya. Untuk snapshotnya itu bisa klik kanan pada virtual machine ini dan snapshot, lalu snapshot manager ya. Nah, di sini bisa close saja. Nah, sini open lagi untuk Ubuntu servernya ya. Dan di sini tunggu. Bisa login dulu teman-teman kalau sudah ya. Yaitu masukkan per IP. Di sini saya memakai ini ya. Per IP terus passwordnya masukkan. Kemudian di sini bisa clear ya. Clear. Nah, di sini coba kita masukkan command ls. Nah, di sini kan belum ada tambahan directory ya. Ini belum membuat satu directory karena belum membuatnya. Di sini kita akan coba membuat satu file atau suatu directory dengan menggunakan command touch ya.
ini bisa membuat satu direktori ya, yaitu komandan touch a.txt, lalu b.txt, lalu c.txt, lalu enter. Di sini sudah membuat suatu direktori ya, file tambahan gitu direktori. Ini sudah memiliki tiga buah direktori, yaitu a.txt, b.txt, dan c.txt ya. Nah, anggap saja ini teman-teman sudah mengkonfigurasi, atau teman-teman bisa ini status ini itu misalkan anggap saja error lah. Nah, di sini bisa saja untuk melakukan ke status awalnya ya. Nah, coba di sini kita shutdown dulu. Nah, tadi kan kita sudah mengkonfigurasi, di mana kita anggap saja bahwa konfigurasi itu kita itu error. Karena itu kita bisa melakukan snapshot pada status awalnya. Nah, di sini bisa klik yang virtual mesinnya ini, klik kanan, lalu yang ke snapshot ini, lalu pilih yang report to snapshot. Atau di sini ada di Ubuntu, di sini bisa klik di Ubuntu saja. Nah, kemudian di sini ada pemberitahuan bahwa jika kita eh, mau snapshot itu, maka yang sekarang ini akan hilang. Apakah ini ingin kembali ke default Ubuntu gitu atau hilang? Nah, kita iya saja. Di sini sudah. Nah, di sini sudah menghapus snapshotnya ya, atau suatu directory gitu. Coba kita mulai lagi. Nah, di sini bisa tunggu ya. Nah, kalau sudah di halaman login, kalau sudah semuanya, coba kita login dulu, yaitu for IT, lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini bisa clear dulu. Nah, jika kita ketikkan command ls, teman-teman bisa lihat ya, directory yang sudah kita buat sebelumnya itu sudah menghilang, dan kita kembali ke status awal kita yang dimana kita eh, tidak ada konfigurasinya ya. Nah, jadi seperti itu untuk snapshot pada virtual mesin VMware ya. Nah, selanjutnya kita akan coba melakukan ekspor dan import pada virtual mesin. Nah, untuk caranya itu teman-teman bisa men-shutdown dulu, membuka VMware, terus di shutdown. Nah, terus caranya teman-teman bisa masuk ke file, lalu export to OVF. Nah, di sini itu teman-teman harus di sini eh, teman-teman diminta untuk taruh di file di mananya gitu. Nah, misalkan di sini namanya itu Ubuntu Export. Nah, sebagai sini kita save. Nah, di sini sudah mulai loadingnya. Mungkin di sini lumayan lama untuk loading ekspornya. Saya skip di sini. Nah, kalau sudah terekspor, kita bisa mengecek file ekspor kita ini. Nah, di sini saya buka filenya ini. Nah, perhatikan di sini kita sudah memiliki hasil ekspor dari Ubuntu kita, yaitu berjumlah 4 item ini. Dan di sini jika teman-teman melihat, saya menyimpan di dokumen lalu virtual mesin. Nah, lalu teman-teman kalau menggunakan VirtualBox itu hasil filenya itu akan cuma satu. Jadi hanya seperti ini yang berwarna biru ini. Tetapi jika kita melakukan ekspor pada VMware, itu hasil ekspornya itu ada beberapa file. Nah, di sini ada 4 ya. Nah, untuk importnya teman bisa memilih file yang biru ini, lalu Ubuntu Explorer ini, lalu klik kanan, kemudian open with ini, terus VMware. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan namanya untuk virtual mesin yang baru. Jadi misalkan kita kasih nama Ubuntu 3 saja, kemudian kita import di sini. Nah, ini loadingnya itu tidak terlalu lama ya. Kita tunggu saja di sini. Nah, kalau sudah di sini perhatikan, di sini kita sudah memiliki Ubuntu 3 ya. Nah, di sini kita nyalakan dulu Ubuntu servernya ini. Nah, di sini sudah mulai loading untuk masuk ke Ubuntu servernya. Dan di sini saya skip dulu. Kalau sudah kita zoom dulu. Nah, di sini kita coba login.
for IT, maaf, for IT dan masukin paspornya. Nah, bahwa sekarang kita memiliki Ubuntu 3 di mana ini adalah hasil dari impor dari Ubuntu yang sudah kita ekspor sebelumnya. Nah, mungkin eh, sampai sini dulu video yang materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.